Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar Junada Saputra, MPM 203126053, izin memaparkan materi Islam dan lingkungan hidup mengenai deforestasi selama masa pandemi. Maraknya pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebaliknya, penelitian yang dibuat oleh berbagai lembaga menunjukkan kegiatan pembukaan lahan, illegal logging, dan perdagangan satwa liar tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Di sisi lain, perlindungan masyarakat adat belum mendapatkan kejelasan secara legal dari negara. Saat tren deforestasi di kawasan Indonesia lainnya menurun, di Papua ia malah meningkat. Deforestasi terjadi untuk perluasan perkebunan sawit di Papua semakin meningkat selama masa pandemi. Pada periode Januari-Mei tahun 2020 diperkirakan 1.488 hektar hutan di Papua lenyap. Pada tahun 2019, Indonesia menempatkan posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi, yaitu sebanyak 324.000 hektar. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta kebakaran hutan diindikasikan masih menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi di Indonesia. Keseimbangan ekosistem perlu dijaga karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia kelak. Perubahan iklim adalah salah satu dampak akibat ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, banyaknya berita mengenai hewan-hewan liar yang mulai menyerang penduduk, memperlihatkan bahwa rumah bagi para hewan-hewan ini semakin sempit sehingga mereka keluar hutan demi mencari makan. Agar bumi dapat menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, diperlukan usaha manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang telah ditebang, ditanam kembali dengan benih-benih pohon yang baru, dan menjadi konsumen yang bijak dengan mengurangi produk yang memakai minyak kelapa sawit. Saat ini banyak produk alternatif yang tidak memakai minyak kelapa sawit, seperti minyak jagung sebagai pengganti minyak sawit untuk memasak. Menurut pendapat saya, ini berkaitan dengan teologi Islam. Maksudnya adalah manusia perlu berhubungan dengan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam raya. Agama sendiri berperan sebagai rambu-rambu moral dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Singkatnya, manusia membutuhkan alam dan alam juga membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Alam membutuhkan manusia yang peduli terhadap lingkungannya, tidak hanya memanfaatkan saja tetapi juga merawat lingkungan itu sendiri. Karena jika lingkungan yang tercipta dalam keadaan bersih, sehat, dan asri, manusia sendiri yang akan menikmati lingkungan tersebut. Perilaku manusia terhadap alam lingkungan merupakan cerminan akhlak dan keimanannya, sehingga memelihara lingkungan merupakan kewajiban yang setara dengan kewajiban ibadah sosial lainnya. Dalam istilah Al-Quran pun, manusia harus melakukan perbaikan bumi, bukan pengerusakan bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasada.
yang artinya, dan apabila ia pergi dari sisimu wahai Rasul, dia bersungguh-sungguh dan penuh semangat di muka bumi untuk melakukan kerusakan padanya, menghancurkan tanaman-tanaman milik orang-orang, membunuh hewan ternak mereka, dan Allah tidak menyukai perbuatan merusak. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata mohon maafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.